melintas, dia akan menimbulkan jejak di belakangnya, Pak. Jejaknya kayak kabut Tuhan itu, Pak. Nah, itu disebut oleh orang awan bertindih-tindih, gitu loh, Pak. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mesti mengazab? Karena babak ini, babak keempat mana kita hidup sekarang ini, Mulk dan Jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak ini adalah peradaban di mana manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Inilah peradaban yang pantas memperoleh azab pedih dari Allah yang Maha Pemberi balasan. Ngerti, Pak? Jadi kenapa harus diawali dengan azab? Karena babak keempat ini akan sampai pada tingkat sudah keterlaluan manusia, maka Allah stop dengan jalan datangnya ad-dufan. Ya. Saudara sekalian, rahimakumullah, APOPIS. Apa ini APOPIS? Lembaga antariksa Amerika yang bernama NASA, yang tugasnya mempelajari alam langit gitu ya, tengah malam ya, lewat teleskop mereka mendeteksi ada sebuah meteor besar namanya Apophis. Mereka yang kasih nama Apophis. Apophis ini bahasa Latin artinya apa? The Destroyer, sang penghancur. Kenapa mereka sebut The Destroyer? Karena mereka khawatir tahun 2029 meteor ini, Apophis ini bakal melintasi langit bumi kita, Pak. Yang lebih mereka khawatirkan adalah kalau dia melewati langit bumi kita, lalu dia masuk apa yang mereka sebut keyhole. Keyhole itu lubang kunci, Pak. Pasti dia akan menabrak langit bumi kita, dan itu akan menimbulkan kehancuran yang sangat dahsyat. Sampai-sampai mereka bikin ilustrasinya, Pak. Dan termasuk mereka, maksudnya siapa? Hollywood. Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film sumber inspirasinya dari hadis, dari Quran, cuma nggak mengaku saja. Gitu. Mereka tujuannya apa? Entertainment, hiburan. Tujuan mereka making money, bikin duit. Tapi buat kita ini sarana tafakur. Mari kita lihat bagaimana penggambaran mereka tentang Apophis ini. Kalau seandainya kita planet bumi kita ini. Jadi perlu diingat, kecepatan meteor bergerak 60.000 km/jam, cepat sekali. Sehingga kalau dia menghantam daratan, dia akan menimbulkan ledakan 100.000 kali daripada bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Makanya timbul cendawan asap, dufan, ya. Tapi cendawanya gak ada batasnya, Pak. Dia akan terus menyelimuti planet bumi kita ini 40 malam. Itu yang disebut dengan peristiwa ad-dufan. Yaghshan nas, meliputi semua manusia ini. Ini kan cendawannya nih, Pak. Dia jatuh di daratan. Dan perlu diketahui bahwa ketika dia masuk ke atmosfer kita, dia pecah, Pak. Ada yang bongkahan besarnya, tapi banyak serpihan kecilnya yang seperti rudal-rudal. Nanti kita akan lihat. Yang tahan besarnya efeknya mengerikan sekali. Yang serpihan kecilnya saja efeknya mengerikan. Nah, itu dia. Nah, efek dari bongkahan besarnya. Jadi ke teorinya, Pak, kalau meteornya cukup besar, 2 km radiusnya, menabrak daratan, 200 km sekitar jatuhnya meteor itu, semua manusia mati, Pak. Jadi kalau jatuhnya di Jakarta, nauzubillah, penduduk Bogor mati nggak? Mati. Jakarta Bogor cuma 60 kilo. Penduduk Bandung mati nggak? Mati. Jakarta Bandung cuma 180 kilo. Bayangkan, Pak, berapa besar jumlah kematian manusia pada masanya. Dan nanti akan diperlihatkan kalau jatuhnya di laut, Pak, dia pasti menimbulkan tsunami yang tinggi airnya, nggak belasan meter, nggak puluhan meter, ratusan meter. Nah, ini jatuhnya di laut. Nah, lihat ya, orang mengatakan awan bertindih-tindih, awan bertindih-tindih, Pak. Bongkahan batu berjatuhan, orang mengatakan awan yang bertindih-tindih. Atau dalam hadis Nabi mengatakan bintang berekor. Nah, ini, bintang berekor jatuh menabrak planet bumi kita. Nah, ini kalau jatuhnya di laut, kita lihat. Nah, dia
cendawannya berupa uap air panas, Pak. Karena dia menghantam laut, jadi uap air yang panas. Nah ini cendawan. Nah ini tsunami-nya, Pak. Ya kan, si tsunami ini Pak, surut dulu, baru kemudian nanti balik lagi. Ini kota New York. Nah lihat, ketinggiannya bahkan melebihi pencakar-pencakar langit yang tinggi-tinggi ini Pak. Orang-orang akan mencari tempat tertinggi, tapi kalau kita lihat ketinggiannya Pak, sepertinya dia akan melewati ketinggian bukit ini. Nah, Allah menyebutnya hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Jadi dukhan ini makhluk ciptaan Allah yang tugasnya ngasih azab kepada orang-orang yang jahat. Makanya dukhan bisa membedakan mana mukmin mana kafir. Allah dan Nabi mengatakan dukhan membuat orang beriman seperti kena flu, kena pilek. Sedangkan bagi orang kafir akan membengkak tubuhnya, kepalanya, sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa itu dukhan? Kata Nabi membacakan ayat, tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata, dukhan yang nyata, meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Dukhan akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Di seluruh dunia ini Pak, terselimuti oleh kabut asap hitam dukhan itu selama 40 hari dan 40 malam. Adapun orang beriman dia terpapar sehingga kabut itu menyebabkan semacam zakmah, pilek atau flu. Sedangkan bagi orang kafir dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, telinga, duburnya. Kata Ali bin Abi Thalib, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek ketika dukhan terjadi, sedangkan dukhan itu menghembus orang kafir sampai binasa. Kata anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akan keluar dukhan, orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek, sedangkan dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan terpanggang. Jadi dengan kata lain, orang munafik, orang kafir nasibnya sama, kena efek dukhan, merasakan kepala mereka kayak terpanggang, panasan, keluar cairan dari lubang-lubang tubuhnya. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan Dajjal itu nanti awar, karena Dajjal muncul setelah dukhan kan. Dajjal ini tokoh kafir. Awar artinya apa? Bermata sebelah. Bermata sebelah itu maksudnya bukan matanya satu di tengah Pak. Kalau ini dihapuskan dari bayangan Anda, nggak benar itu. Dajjal itu matanya dua, tapi hanya sebelah yang berfungsi, yang sebelah lagi cacat. Karena Tuhan. Nabi mengatakan matanya yang sebelah kiri kayak bola anggur, biji anggur nemplok di kulit muka karena sebagian mukanya meleleh Pak, kena dukhan. Ngerti? Jadi Masya Allah, ini bakal terjadi Pak, dan kita nggak tahu dia terjadinya kapan. Tapi yang jelas Nabi pernah ditanya sama sahabat, kapan tanda-tanda besar itu bermunculan? Ini dia hadisnya. Kata Nabi, pada umat ini akan terjadi di akhir zaman pembenangan bumi. Ini kan tanda besar. Hujan batu, tadi meteor jatuh. Kemudian pengubahan rupa, tadi efek dukhan. Berubah wajah orang, berupa orang. Ada orang bertanya dari kaum muslimin, mata zakat, kapan itu terjadi? Nabi menjawab, apabila 3 hal sudah merajalela, bidu wanita, musik, dan khamar. Sekarang merajalela belum? Sudah dan belum Pak. Tolong objektif Pak. Kalau Anda bicara masyarakat negara-negara barat kafir, sudah lengkap tiga-tiganya Pak. Bidu wanita, musik, orang mabuk gampang ditemukan. Terutama weekend. Anda jalan-jalan di kota Berlin, jalan-jalan di kota Paris Pak, hari Jumat malam, hari Sabtu malam, oh nyari orang teler gampang Pak. Tapi kalau di negeri muslim seperti Indonesia, alhamdulillah dari 3 tanda itu kedua kan yang ramai. Baru bidu wanita dan musik kan yang ramai. Khamar masih dibalik tembok-tembok sembunyi-sembunyi Pak. Kalaupun ada yang terang-terang masih dikit jumlahnya Pak. Alhamdulillah. Tapi pelan-pelan pemerintah komunis sekarang ini kelihatannya akan mengarahkan supaya minuman keras gampang diakses kan. Buktinya perda syariah tentang minuman keras dicabut-cabutin. Berarti tinggal masalah sosialisasi Pak. Dan kalau sampai terjadi udahlah, kayaknya segera duduk sama istri ngomongin hijrah.
Ya, karena jangan-jangan kita bakal tenggelam. Baik, jadi saudara rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah Allah amat keras siksaannya. Yang mimpin dunia sekarang adalah orang-orang zalim. Allah akan mengazab mereka. Kita hidup bareng sama mereka. Berarti kita berkemungkinan juga kena azab. Makanya Nabi bilang sama Ummu Salamah istri Nabi, "Idza zahara al-ma'asi bi ummati ammahumullahu bi 'adzabin min 'indih." Bila mana perbuatan-perbuatan maksiat sudah muncul di kalangan umatku, Allah akan timpakan azab dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ada di antara mereka orang-orang saleh?" Kata Nabi, mereka juga akan ikut tertimpa azab itu. Ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib mereka selanjutnya? Kata Nabi, orang-orang saleh itu ikut tertimpa azab yang menimpa kaumnya, kemudian mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara rahimahumullah, bersibuk-sibuklah mendidik diri anak istri kita jadi orang-orang saleh dan salehah, supaya kalaupun kita mengalami peristiwa dahsyat al kubra, hantaman keras dari langit dan dukhan, mudah-mudahan kalaupun kita harus mati dalam keadaan diampuni dan diridhai Allah. Tapi kalau kita mati diam-diam, kita setuju sama PBB, setuju sama Amerika, gitu kan, setuju sama penguasa-penguasa zalim kafir dunia sekarang ini, ya berarti kita daftar yang kena azab. Namun sebenarnya ini enggak. Nah, yang berikutnya ini nggak kalah pentingnya, akibat dan dampak dari al-dukhan dan hantaman keras. Ada 4 yang saya dapat sekarang. Satu, significant depopulation. Akan terjadi pengurangan penduduk bumi, dunia ini besar-besaran. Jadi banyak orang tewas, Pak. Sekarang penduduk bumi total 7 miliar. Mungkin nanti 3,5 miliar, mungkin 2 miliar, mungkin 1 miliar. Allah akan besar. Itu terserah Allah. Yang kedua, akan terjadi global famine, kelaparan mendunia. Karena apa? 40 hari 40 malam, gelap gulita, tebal asap menyelimuti planet bumi ini. Matahari tetap bersinar, tapi nggak bisa nembus ke tanah, sehingga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan tidak bisa menghasilkan. Orang di mana-mana kelaparan, Pak. Kalau orang di mana-mana kelaparan, tentu yang terjadi adalah mode survival, struggle of the fittest, siapa kuat dia dapat, ya kan? Dan itu berarti apa? Orang rela tega-teganya membunuh kesana kemari demi sepotong roti. Itu diterangkan oleh Nabi dalam hadis-hadis tentang akhir zaman akan terjadi al-baraj, pembunuhan di sana sini. Nah, yang keempat, yang mungkin kita nggak pernah duga, akan terjadi shutdown of modern technology. Wassalam dengan HP, wassalam dengan komputer, wassalam dengan listrik, sinyal satelit, ya, mobil, motor, pesawat udara, wassalam. Kenapa? Karena teorinya kalau meteor besar bergesekan dengan udara dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, pasti dia menimbulkan induksi besar-besaran. Nah, induksi besar-besaran itu akan memacetkan semua sarana teknologi canggih, sehingga berlakulah apa yang Nabi ramalkan 15 abad yang lalu, wa'udhu min haitsu bada'tum wa'udhu min haitsu bada'tum wa'udhu min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi mengulang-ulang kalimat yang sama. Kalian akan kembali seperti kondisi sedia kala. Kalian akan kembali seperti kondisi sedia kala. Kalian akan kembali seperti kondisi sedia kala. Artinya, para sahabat mendengar ini gak ngerti, karena para sahabat gak pernah lihat HP, para sahabat gak pernah lihat komputer, gak pernah lihat pesawat terbang. Kita yang hidup sekarang, kita bisa ngerti. Tapi setelah ngerti mau apa, Pak? Mau percaya, mau ragu? Kalau mau percaya, siapkan anak istri kita untuk hidup tanpa listrik lagi. Tapi kalau mau ragu, silakan. Jadi apa? Jadi masuk lubang biawak orang, ya. Berarti menganggap, NASA tuh hebat kalau bisa mendeteksi apopis, pasti NASA juga bisa menghancurkannya sebelum nabrak bumi. Capek, kalau pengen orang-orang. Ini orang-orang sudah masuk ke dalam kelakuan orang barat ini, yang menyangka teknologi is everything, segala-galanya. Jangan-jangan mereka baca surat Al-Ikhlas sudah dirubah, Pak. Bukan Allah somat, teknologi somat, teknologi tempat bergantung. Namun
Makanya nggak main-main Pak, gambar yang kita buat tadi tentang babak demi babak perjalanan umat Islam, ya. Babak keempat ini era modern, babak kelima nanti naik kuda lagi gitu, nggak ada pilihan lagi. Jadi jangan mentertawakan seorang ayah yang mendidik anaknya memanah, mendidik anaknya berkuda, mendidik anaknya berenang, karena ada hadisnya. Nabi mengatakan didiklah anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Jangan sok modern. Itu bukan memanah Ustaz, maksudnya belajar nembak. Itu bukan berkuda, maksudnya belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara. Area-area. Ini masalah waktu aja Pak. Bentar lagi shutdown semua ini. Dan kalau Anda renungkan baik-baik tengah malam, Anda akan sampai pada kesimpulan, oh, memang pantasnya begitu. Supaya apa? Supaya antara kita sama barat kafir sekarang Pak, pada titik tertentu nanti, lo jual, gue beli. Kalau sekarang dia mau jual, Pak, kita mau beli gimana Pak? Nggak level. Mujahidin cuma pakai AK-47, pakai RPG, mereka pakai drone, mereka pakai pesawat canggih. Ini kan nggak fair kan? Fair nggak perang gitu Pak? Bukan perang namanya kita dizolimi. Mereka cuma pakai pencet satu knop di ruangan ber-AC, nggak pernah terjun ke padang pasirnya, ya kan? Cuma nonton di monitor gitu kan. Sementara mujahidin harus berkeringat-keringat di bawah matahari, dia nggak fair dong Pak. Nanti kalau zamannya sudah datang, shutdown modern technology, dia pakai pedang, kita pakai pedang, dia pakai panah, kita pakai panah, dia pakai tombak, kita pakai tombak, dia berkuda, kita juga berkuda. Nah kalau udah begitu, kaidah orang Betawi berlaku deh, lo jual, gua beli. Gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak fair Pak. Jadi ini cara Allah untuk membuat kita umat Islam berpotensi untuk bisa memenangkan peperangan. Kalau sayang sama kita, mimpi kali Pak kita mau mengejar ketertinggalan teknologi sama mereka, udah tak mungkin Pak. Bukannya kita nggak boleh punya harapan itu, silahkan. Cuma kalau disadari, Nabi sudah bilang 15 tahun yang lalu bahwa teknologi ini bakal berakhir. Nah, jadi saudara rahimahullah, Wasyatul kubro dan ad-dukhon akan menyebabkan kita atau mati atau kita tetap hidup. Kalau kita mati, pastikan matinya keadaan beriman, bukan mati kafir. Kalau kita hidup, pastikan kita sibuk menyambut al-mahdi. Ya. Sebab kalau tidak, ya kita harus waspada menghadapi dajjal. Nah, setelah Wasyatul kubro dukhon muncul al-mahdi, kita hijrah untuk membaiat al-mahdi atau kita berdiam di tempat tinggal. Ingat ya, berita Al-Mahdi muncul ditandai dengan ada pasukan dari Syam ingin memerangi Al-Mahdi, dan orang-orang berbaiat pada Al-Mahdi dibenamkan di dalam sebuah padang pasir di semenanjung Arab. Ingat, tapi Anda tidak akan dapat kabar lewat WhatsApp Pak. Tidak akan dapat kabarnya lewat TV satelit Masjidil Haram melihat Al-Mahdi dibayangkan kalah. Kalau ada, berarti dari mana kabarnya? Ya dari penunggang kuda. Al-Mahdi mutus orang, ya kan? Pergi sana ke Indonesia, ini pergi ke Eropa, ini pergi ke Afrika, ya. Diutus Pak. Anda tahu berapa lama Pak penunggang kuda dari Mekah sampai ke Jakarta? 105 hari Pak. Udah pernah ada yang itu? Kira-kira 105 hari. Itu pun mau maju terus-menerus. 105 hari. Harus melewati 10 negara Pak. Dari Saudi, Uni Arab Emirat, Iran, Pakistan, masuk pegunungan saljunya Afghanistan, Bangladesh, Burma, Thailand, masuk Malaysia, nyebrangin Selat Malaka, nyusurin Pulau Sumatera, nyebrangin Selat Sunda, masuk ke Banten, nyusurin Banten sampai ke Jakarta. Begitu dia datang, Santanju bisa muncul, ya kan? Al-Mahdi sudah muncul. Kewajiban kau berbaiat pada Al-Mahdi. Siap. Gitu. Naik kuda, nggak terbiasa naik kuda. Bagaimana mau nyampe ke sana? 105 hari naik kuda. Sejam aja naik kuda, pula encok-encok. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri, keluarga kita, anak istri kita harus kita siapkan. Karena ini cepat atau lambat akan terjadi. Dan nanti setelah Al-Mahdi muncul, akan ada yang berikutnya yang tidak kalah mengerikan, yang Dajjal keluar. Kalau Dajjal sudah keluar, orang yang sudah berbaiat pada Al-Mahdi sibuk berjuang bersama Al-Mahdi. Tapi orang yang berdiam di tempat tinggalnya harus menghadapi Dajjal dan segala fitnah yang dibawanya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya terpaksa berdusta kepada pembawa acara. Saya berbicara hampir 1,5 jam, dari 1 jam aja cukup. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga mengumumkan, alhamdulillah saya sudah menulis beberapa buku, ada 4
buku tentang akhir zaman. Yang pertama boleh jadi kiamat terdekat. Sayang ini stoknya sedang habis ya. Kemudian ada buku Waspadai Fitnah Dajjal. Kemudian ada buku menyambut tampilnya Al-Mahdi, dan ada buku tentang Isa Al-Masih alaihissalam dan peranannya di akhir zaman. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, bisa mendapatkannya di bawah ya, di meja di luar Pak. Itu ada yang mengurusnya. Dengan catatan, kalau kehabisan silahkan cepat nomor ini, Anda bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS ya. Ini bukan nomor saya, jadi Anda jangan SMS nomor pesan ini, kasihan dia bukan pesan ya, bukan dia Pak. Baik, saudara rahimahullah, saya cukupkan sekian saja. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi siang hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.